Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan bersama tentang tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Slide yang pertama, biografi tentang Ibnu Katsir. Nama lengkapnya adalah Ismail Ibnu Amru Ibnu Katsir Ibnu Dhaw Ibnu Katsir Ibnu Zar'i Al-Basri Ad-Dimashqi. Jadi beliau ini adalah seorang hafid, bisa dilihat dari julukan yang dipunyai beliau, yaitu Al-Imam Al-Jalil Al-Hafid Imaduddin. Kemudian beliau mempunyai kunyah Abul Fida. Nah, jelas Ibnu Katsir ini beraliran teologi Syafi'i. Kemudian beliau juga seorang muhadis dan banyak belajar tentang hadis dari ulama Hijaz. Kemudian beliau juga mempelajari kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'i Rijal dari Al-Mizzi. Jadi Al-Mizzi ini adalah gurunya dalam bidang hadis. Kemudian akhirnya Ibnu Katsir menjadi menantunya. Dan ijtihad hukum Ibnu Katsir pada tafsirnya sangat dipengaruhi oleh gurunya yang paling ia kagumi, yaitu Ibnu Taimiyah. Berkenaan dengan hukum jihad misalnya, dirinya banyak memperoleh inspirasi dari kitab Ibnu Taimiyah yang berjudul As-Siyasah Asy'ariyah. Nah, Ibnu Katsir ini lahir di Basrah tahun 700 Hijriah dan wafat tahun 774 Hijriah di Damaskus. Kemudian beliau dimakamkan di samping gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Nah, selama hidupnya ada beberapa karya, yaitu dalam bidang hadis ada 5 karya, yaitu Kitabul Jami, Al-Masanid was Sunan, kemudian Kutubus Sittah, kemudian At-Takmilah fi Ma'rifati Thiqat wa Du'afa wal Mujahal, kemudian Al-Mukhtasar fi Muqaddimah li Ulumil Hadis, kemudian yang kelima Al-Adillah At-Tanbih lil Ulumil Hadis. Nah, jadi beliau ini jelas ya, beliau adalah seorang muhadis, bisa dilihat dari karya-karyanya yang lumayan banyak, yaitu 5 kitab. Kemudian dalam bidang sejarah, beliau juga ada beberapa karya, yaitu Qasasul Anbiya, Al-Bidayah wa Nihayah, dan ini sangat terkenal ya, kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian Al-Fusul fi Suratir Rasul, kemudian Tabaqatus Syafi'iyah, kemudian Manaqibul Imam Syafi'i. Nah, jadi beliau ini selain terkenal di bidang ilmu tafsir, beliau juga terkenal menggeluti bidang ilmu hadis, sejarah, dan juga fikih. Nah, seputar tafsir Ibnu Katsir dan bagaimanakah sistematika penulisannya. Jadi untuk judulnya Tafsir Al-Qur'anul Azim, Ibnu Katsir tidak pernah menyebutkan secara spesifik seperti ulama-ulama yang lain yang menamai kitab tafsirnya. Tetapi para penulis sejarah tafsir seperti Adz-Dzahabi dan juga As-Sabuni menyebut dengan Tafsir Al-Qur'anul Azim. Nah, tetapi ada juga yang menyebut sebagai Tafsir Ibnu Katsir. Jadi ada 2 nama di sini yang memang sudah familiar, yaitu Tafsir Al-Qur'anul Azim dan juga Tafsir Ibnu Katsir. Tetapi kalau Tafsir Al-Qur'anul Azim itu kan sudah seperti banyak yang memakai nama tersebut, jadi banyak dari para ahli sejarah menyebutnya Tafsir Ibnu Katsir, seperti Adz-Dzahabi menyebutnya dengan di dalam kitab Tafsir Al-Mufassirun juga menyebutkan dengan nama Tafsir Ibnu Katsir selain Tafsir Al-Qur'anul Azim. Nah, kemudian Tafsir Ibnu Katsir termasuk aliran Tafsir bil Ma'thur, yang mana tafsir tersebut digadang-gadang adalah kitab tafsir bil Ma'thur terbaik setelah tafsir karya At-Tabari. Nah, di dalamnya juga terdapat riwayat-riwayat dari mufasir salaf. Jadi Ibnu Katsir ini juga mengutip pendapat-pendapat dari atau riwayat-riwayat dari mufasir salaf, kemudian menafsirkan ayat dengan hadis dan athar yang disandarkan kepada sahabat, dan juga diberikan keterangan jarh wa ta'dil. Maksudnya kualitas dari perawi tersebut.
Nah, kemudian beliau dalam Muqaddimah tafsirnya juga banyak mengambil pendapat dari gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Katsir ini sangat mengagumi sosok Ibnu Taimiyah selain Ibnu Taimiyah ini adalah sebagai gurunya. Kemudian Ibnu Katsir menurut Adz-Dzahabi ini salah satu kelebihan dalam tafsirnya ya, yaitu beliau menafsirkan ayat per ayatnya itu dengan ibaroh yang sangat mudah dipahami dengan bahasa yang simple. Nah, kemudian langkah-langkahnya itu ada 3, yaitu menjelaskan ayat dengan ayat Al-Quran, menjelaskan ayat dengan ayat Al-Quran yang lain. Jadi ketika menafsirkan ayat, kemudian beliau juga mengambil ayat Al-Quran yang lain sebagai penjelasnya. Kemudian yang kedua, memukoronkan antara atau membandingkan antara 2 ayat sampai jelas makna dan maksudnya. Kemudian yang ketiga, mencantumkan hadis-hadis yang marfu yang masih ada hubungannya dengan ayat yang sedang ditafsirkan dan didukung dengan pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in, dan juga ulama salaf. Untuk contoh-contohnya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian kitab tafsir Ibnu Katsir ini juga telah diringkas dan diteliti ulang oleh As-Sobuni, kemudian diberi judul Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian metode yang digunakan dalam tafsir Ibnu Katsir ini adalah metode tahlili, yaitu dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nah, tadi ya tentang langkah-langkah penafsirannya, yaitu yang pertama, beliau ini menafsirkan Al-Quran dengan ayat yang lain. Bisa dilihat ketika beliau menafsirkan kata huda lil muttaqin, beliau menafsirkan dengan 3 ayat yang lain, yang mana menurut beliau dapat menopang penjelasan dan maksud ayat-ayat yang sedang ditafsirkan. Jadi kalimat huda lil muttaqin ini ditafsirkan dengan menggunakan surah Fusilat ayat 44, ini bisa dilihat sendiri ya. Kemudian Al-Isra ayat 82, kemudian ada surah Yunus ayat 57. Jadi jelas ya di sini Ibnu Katsir menggunakan tafsir Quran bil Quran, metode tafsir Quran bil Quran. Nah, kemudian menafsirkan dengan hadis, menafsirkan ayat dengan hadis. Penyajian hadis dimaksudkan untuk melengkapi penjelasan. Jadi menurut Ibnu Katsir, posisi hadis ini adalah sebagai penjelas dari sebuah ayat. Misalkan ketika beliau menjelaskan tentang ghibah dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Nah, di sini bisa dilihat ada ayat walaya getab ba'dukum ba'don. Nah, kemudian beliau menafsiri dengan hadis yang ditakhrij oleh Abu Dawud. Ini disebutkan sanadnya lengkap sampai an Abi Hurairah. Qala kila ya Rasulullah mal ghibah. Nah, kemudian apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu menyebutkan tentang saudaramu atas sesuatu yang dia tidak sukai. Nah, di sini beliau menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 12 ini dengan hadis. Nah, berarti posisinya ini ghibah itu apa? Ini dijelaskan secara detail di dalam hadis yang ditakhrij oleh Abu Dawud. Nah, kemudian beliau juga sering menyebutkan kualitas penilaian dari sanad. Nah, misalkan ini dari jalur dari jalur Tirmidzi, Imam Tirmidzi, ini beliau memberikan kualitas sanad, yaitu hadis tersebut adalah hasanun sohihun, seperti itu. Nah, kemudian menafsirkan dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Jadi beliau selain menggunakan tafsir Quran bil Quran, kemudian tafsir Quran bil hadis, beliau juga menyandarkan penafsirannya pada pendapat-pendapat sahabat dan tabi'in. Mengapa? Ini beliau sependapat dengan pendapat gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah, yang berpendapat bahwasanya pernyataan sahabat dan tabi'in itu juga merupakan rujukan di samping Al-Quran dan hadis. Nah,
sahabah yang paling sering dikutip pendapatnya oleh Ibnu Katsir adalah Ibnu Abbas dan juga Qatadah. Ini ketika menafsiri kata iya kana budu, beliau mengutip dari Ibnu Abbas, yaitu iya kana budu, yakni iya kan wahidu wa nakhafu wa narju ya rabbana la ghairaka. Nah, kemudian di bawahnya ini waqala Qatadah. Nah, beliau juga mengutip pendapat Qatadah, iya kana budu wa iya kana stain ini diartikan dengan ya'murukum antukhlisu lahul ibadah wa antasta'inuhu ala amrikum. Nah, jadi ketika nanti teman-teman membaca tafsir Ibnu Katsir ini, maka pendapat dari Ibnu Abbas dan juga Qatadah ini yang paling sering dikutip. Nah, kemudian menafsirkan dengan pendapat para ulama atau mufasir salaf. Nah, di sini ketika nanti teman-teman membuka tafsir Ibnu Katsir, maka teman-teman akan sering menemukan waqala Ibnu Jarir. Nah, Ibnu Jarir ini siapa? Ibnu Jarir ini adalah At-Tabari. Nah, jadi ketika beliau mengutip pendapat dari ulama atau mufasir salaf itu bisa jadi beliau mengambil dari sisi kebahasaannya, bisa jadi dari pendapat teologinya, kemudian bisa jadi dari hukumnya atau kisah atau sejarahnya. Nah, tetapi dari sekian banyak pendapat yang paling sering dikutip adalah riwayat-riwayat At-Tabari lengkap dengan sanadnya. Ini bisa dilihat sendiri ya ketika beliau mengutip pendapat dari At-Tabari. Di sini beliau menyebutkan sanad dengan lengkap, yaitu ketika menafsirkan kalimat Ar-Rahmanir Rahim, yaitu di surah Al-Fatihah ayat 3. Ini beliau menyebutkan sanad dengan lengkap, yaitu hadatsana Abu Quraib sampai dengan an Abdillahi ibnu Abbas. Nah, seperti itu. Nah, secara substansial, kenapa sih beliau menyebutkan pendapat-pendapat ulama salaf atau mufasir salaf? Ibnu Katsir bertujuan untuk melakukan perbandingan dalam penafsiran. Jadi beliau ingin membandingkan penafsiran ulama yang satu dengan ulama yang lain dan membandingkan dengan penafsirannya sendiri. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, apakah di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini terdapat kisah-kisah Israiliyat? Beliau menyebutkan, tetapi beliau juga mengambil sikap yang bisa kita baca di dalam kitab tafsirnya. Terkadang beliau memaukufkan kisah tersebut, jadi tetap disebutkan, tetapi beliau tidak menyebutkan apakah riwayat tersebut itu betul atau tidak. Jadi terkadang beliau memaukufkan, tetapi ada juga ketika menurut beliau itu tidak masuk nalar dan menyalahi sejarah atau riwayat-riwayat yang lebih sahih, maka beliau akan tegas untuk menolak riwayat tersebut. Misalkan ketika menafsirkan surah Al-Maidah ayat 22 tentang ciri-ciri dari kaum Jabbar. Nah, di dalam riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir menceritakan tentang ciri-ciri fisik dari kaum Jabbar tersebut, yang menyatakan salah satu penghuninya atau salah satu kaum Jabbar tersebut adalah cucu dari Nabi Adam yang tingginya lebih dari 3.000 hasta. Itu tinggi sekali karena satu hastanya itu 45 cm. Jadi tinggal dikalikan saja 45 kali 3.000. Jadi kan tinggi sekali ya. Nah, tetapi Ibnu Katsir mengomentari riwayat tersebut bahwa hal tersebut itu mustahil karena juga bertentangan dengan riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam dengan tinggi 60 hasta. 60 hasta itu kan satu hastanya 45 cm. Berarti kalau 60 hasta itu kurang lebih tingginya 2.700 meter. Nah, ini kan
tinggi banget. Kemudian kalau misalkan itu baru 60 hasta, apalagi 3.000 hasta, maka dari itu riwayat Israiliyah tersebut sudah dipatahkan dengan riwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim. Nah, kemudian realitanya sampai sekarang Allah menciptakan manusia yang tingginya kurang dari itu. Misalkan kalau sekarang itu kan tinggi rata-rata itu kan kalau standar orang Indonesia itu sekitar 160. Nah, kalau laki-lakinya paling 160 ke atas sampai 170. Banter-banternya kalau orang luar negeri itu sampai 180, 190. Tapi tidak ada yang sampai 2.700 cm. Nah, jadi seperti itu. Beliau ada saatnya beliau memaukufkan kisah-kisah Israiliyat tersebut karena memang tidak menyalahi syariah. Kemudian ada kalanya ketika itu tidak sesuai dengan syariah, beliau menolaknya dengan menyajikan dalil-dalil yang ada. Nah, kemudian karena beliau ini juga seorang fuqaha, beliau juga menafsirkan ayat-ayat hukum. Nah, jadi misalkan bisa dilihat tentang kewajiban mengganti puasa bagi orang yang sakit dan mufasir. Di sini jelas beliau menyebutkan walamma hatta mal siyam a'adda dzikra rukhsah lil marid walil musafiri fil iftar bi syartil qada. Nah, jadi dibolehkan untuk iftar bagi orang yang sakit dan juga seorang mufasir, tetapi dengan syarat mengqadanya di hari yang lain. Nah, dari penafsirannya dalam masalah fikih bisa terlihat bahwasanya ia adalah seorang yang moderat. Jadi pendapat-pendapat yang dihasilkan dari Ibnu Katsir ini adalah pendapat fikih yang moderat. Nah, kemudian apa sikap beliau tentang nasakh atau penghapusan? Nah, dalam masalah nasakh ini Ibnu Katsir termasuk yang berpendapat bahwasanya nasakh di dalam Al-Qur'an itu ada. Nah, adanya penghapusan ini merupakan kehendak Allah sesuai kebutuhan demi kemaslahatan. Nah, ini sesuai dengan ayat di surah Al-Baqarah ayat 106 manang sah min ayatin au nungsiha na'ti bi khairim minha. Jadi ketika dihapus suatu ayat kemudian akan didatangkan ayat yang lain yang lebih baik atau demi kemaslahatan bersama, seperti itu. Nah, kemudian tentang ayat-ayat tasbih. Jadi dalam mengartikan ayat-ayat semacam ini, beliau mengikuti pendapat ulama salaf yang cenderung untuk tidak ada penyerupaan perbuatan Allah dengan hamba-hambanya. Jadi beliau lebih tidak menindaklanjuti atau tidak berpendapat dalam mengartikan lafaz-lafaz tasbih, yaitu seperti lafaz kursi, kemudian arsy, kemudian istawa. Beliau lebih condong kepada pendapat-pendapat ulama salaf yang tidak masuk ke dalam penafsiran ayat-ayat tasbih. Seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut diskusi dalam grup.